Hari ini saya akan menerangkan tentang macam-macam mad. Secara umum, hukum mad terbagi menjadi dua. Yang pertama, mad asli, yang kedua, mad far'i. Yang pertama yaitu mad asli, yang juga dikenal dengan mad tabi'i. Adapun kaidah umum mad tabi'i adalah sebagai berikut. Jika suatu huruf yang bertanda fathah itu beriringan dengan huruf alif sukun serta tidak diikuti oleh huruf mati atau huruf bertanda tasydid, maka dibaca mad. Yang kedua, jika suatu huruf yang bertanda kasroh bertemu dengan atau diikuti oleh huruf ya sukun. Yang ketiga, jika suatu huruf berharokat dhammah diikuti oleh wawu sukun, maka dibaca panjang, panjangnya 1 alif atau 2 ketukan. Contohnya yaitu nuhiha. Macam yang kedua yaitu mad far'i. Mad far'i itu juga terbagi menjadi 13 macam. Yang pertama, kita bahas satu-satu. Yang pertama, mad badal. Mad badal yaitu setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harokat sebagai pengganti hamzah yang dihilangkan. Contohnya dua ini panjangnya itu 2 harokat atau 1 alif, 2 ketukan. Utiya, amanu, ituni. Yang salah itu dibaca panjang lebih dari 2 harokat, seperti karena dibagus-bagusin supaya bagus dibaca panjang. Utiya, salah ya, tak boleh, tetap dibaca 2 ketukan atau 2 harokat. Yang kedua, mad iwad. Mad iwad yaitu mad yang terjadi ketika berwaqaf pada huruf yang berharokat fathatain. Contohnya aliman, hakima. Tidak semua yang di akhir kalimat itu mad adil sukun ya. Sini juga ada yang namanya mad iwad. Mad iwad panjangnya 2 ketukan. Jadi jangan disamakan dengan mad adil sukun yang panjangnya itu bisa 5 ketukan. Contohnya aliman, hakima. Tidak boleh baca aliman. Salah, baca yang salah. Yang ketiga yaitu mad tamkin. Mad tamkin yaitu mad yang terdapat pada huruf ya bertasydid bertemu dengan ya mati. Contohnya wa idza huyyitum, wa idza huyyitum. Nah, sama seperti yang tadi yang mad iwad itu madnya panjangnya itu 2 ketukan. Macam mad far'i yang keempat yaitu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah huruf mad tabi'i yang 3, hamzah, waw dan ya, itu bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kadar panjangnya yaitu 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya di sini adalah malaikatun. Biasanya ditandai dengan tanda baris seperti alis di atas hurufnya. Contohnya ada lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Itu yang berbunyi ayat 5. Wa ulaika humul muflihun. Terus yang kelima yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam lain kata. Kadar madnya atau panjang bunyinya itu ada 3 macam. Yang pertama, dibaca 1 alif ketika membacanya dalam keadaan cepat. Yang kedua, 2 alif atau 4 harokat ketika membacanya dalam keadaan membaca sedang. Dan yang ketiga, 2,5 alif jika membaca Al-Qur'annya dalam keadaan tartil.
membaca dengan tartil itu 5 harokat atau ketukan. Contohnya, inna anzalnahu lailatul qadr, itu yang tartil. Yang bacaan yang sedangnya, inna anzalnahu lailatul qadr, bacaan cepat, inna anzalnahu. Yang keenam itu mad silah tawilah. Mad silah tawilah yaitu domir yang hak domir yang bertemu dengan hamzah. Contoh mad silah tawilah yaitu yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Bagian yang ketujuh yaitu mad silah qasirah. Mad silah qasirah yaitu hak domir yang dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, ahlihi, malahu. Contoh dalam surat Al-Baqarahnya ada pada ayat 17. Ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ma haulahu, tidak boleh baca panjang seperti mad silah tawilah yaitu 5 harokat, tidak boleh. Contohnya, ma haulahu dhahaballah, tidak boleh. Kemudian bagian yang ke-8 itu mad adidis sukun. Mad adidis sukun adalah apabila huruf mad tabi'i bertemu atau diikuti oleh sebuah huruf hidup di dalam sebuah kata serta membacanya diwaqafkan. Biasanya ada pada akhir-akhir ayat. Kadar mad atau panjangnya itu ada 3 macam. Yang pertama 1 alif ketika membaca cepat, 2 alif atau 4 harokat ketika membaca sedang, dan 3 alif ketika membaca tartil atau secara biasa. Contohnya, syadidul iqab, itu yang sedang ya, ketika 2 alif atau 4 harokat. Yang tartil, syadidul iqab. Bacaan yang salahnya yaitu tidak ada panjangnya atau tidak ada mad sama sekali. Syadidul iqab, itu bacaan salah. Bacaan yang ke-9, macam mad far'i yang ke-9 yaitu mad lazim mutsaqal harfi. Mad lazim mutsaqal harfi yang juga disebut dengan mad lazim harfi musyba' itu adalah pemanjangan bunyi mad yang dilakukan terhadap huruf-huruf tertentu yang biasanya terdapat pada permulaan surat. Hurufnya yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Kadar panjangnya yaitu 3 alif atau 6 ketukan. Contohnya, alif lam mim, kaf ha ya ain shad. Terus yang ke-10 itu mad lazim mukhaffaf harfi yang juga disebut dengan mad lazim musba' harfi, adalah pemanjangan bunyi huruf yang dilakukan terhadap huruf-huruf yang terdapat pada permulaan ayat atau juga surat, tapi panjangnya hanya 1 alif atau 2 ketukan. Huruf-hurufnya tertentu yaitu ro, ha, lo, ya, dan ha. Contohnya, doha, yasin. Contoh yang salah dibacanya itu toha, disamakan seperti yang di atas yaitu mutsaqal harfi. Dan contoh yang salah pada mutsaqal harfi itu kebanyakan orang membacanya
seperti huruf yang berharokat. Jadi bacanya contoh kaf ha ya ain shad itu dibacanya ka ha ya a so, itu salah. Bacaan yang ke-11 macam mad far'i yang ke-11 yaitu mad lazim mustaqal kalimi. Mad lazim mustaqal kalimi adalah pemanjangan bunyi mad yang dilakukan apabila ada huruf mad tabi'i yang bertemu dengan huruf bertanda tasydid dalam satu kata. Kadar madnya adalah 3 alif atau 6 harokat. Contohnya wa ma min dabbah, atau juga ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Contoh yang salah yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi nggak baca mad dulu tapi langsung disambung ke lam, masuk ke lam, dollin, waladdallin, waladdallin, itu bacaan yang salah. Yang ke-12 yaitu mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad lazim mukhaffaf kalimi yaitu sebuah mad badal yang bertemu dengan huruf mati dalam sebuah kata. Kadar madnya yaitu 3 alif atau 6 harokat. Mad ini hanya terdapat pada surah Yunus ayat 51 dan ayat 91. Ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Athumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dan baca yang salah yaitu dibaca cepat atau tidak ada baca sama sekali. Al-ana wa qad kuntum, itu bacaan salah. Yang selanjutnya yaitu yang ke-13 itu mad layin. Mad layin terjadi pada suatu huruf yang berharokat fathah yang diikuti waw atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Pandangnya 3 alif. Nah, kadar madnya juga ada 3 macam. 1, 2 harokat, yang kedua 2 alif atau 4 harokat, yang ketiga 3 alif 6 harokat ketika membaca tartil. Contohnya yaitu wa amanahum min khauf. Contoh yang salah yaitu wa amanahum min khauf, tidak ada madnya, langsung dibaca khauf, itu salah. Kemudian yang ke-14 yaitu mad farq. Mad farq adalah mad badal yang diikuti oleh huruf bertanda tasydid. Kadar madnya itu 3 alif, panjangnya 6 ketukan atau 6 harokat. Contohnya Allahu khairun amma yusyrikun, dibaca panjang 3 alif atau 6 ketukan. Contoh yang salah dibaca sama seperti mad tabi'i. Allahu khairun amma yusyrikun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.